Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan preview untuk pertandingan dari Bali United yang akan bermain di AFC di hari Rabu. Lalu ada PSM Makassar juga bermain di AFC di hari Kamis. Dan di hari Rabu juga ada pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Persis Solo. Kita mulai dulu dari Bali United. Di pertandingan besok menghadapi Terengganu, sebetulnya Bali United memiliki harapan besar untuk bisa menang. Walaupun memang statusnya sebagai tim tamu. Karena saya melihat permainannya ketika Bali United bermain di kandang ya, bertemu Terengganu, sebetulnya Bali United harusnya bisa memperoleh 3 poin. Tapi yang membuat hasil imbang di pertandingan itu adalah finishing. Ya, jadi semoga besok lawan Terengganu finishing dari pemain Bali United ini sudah ada evaluasi. Ya, kemungkinan besar mungkin Jefferson, lalu Irfan Jaya ataupun M Rahmat ya. Kemungkinan besar kan ini yang selalu diturunkan oleh Teko ya, semoga ada perbaikan dari masalah finishing karena ini kan kembali lagi ke kualitas pemainnya Bali United, bukan kesalahan dari Teko kalau ya peluangnya banyak tapi nggak bisa menciptakan gol ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Bali United besok menghadapi Terengganu ya tinggal di masalah finishing, karena kalau dibilang dari skema permainan ya, pertemuan Bali United lawan Terengganu di pertemuan pertama itu Bali United sangat mendominasi. Ya, jadi semoga besok lawan Terengganu ini bisa terulang lagi. Bali United semoga bisa tetap mengambil alih permainan, tinggal di masalah finishing. Kalau pertahanan ya tinggal masalah kill the game. Ya, karena Bali United yang berapa kali saya paling kritik gitu ya, itu di masalah kill the game. Semoga sektor belakang Bali United juga bisa memperoleh hasil ya pertahanan yang solid atau clean sheet lah paling bagusnya gitu, perfectnya. Ya, paling ini yang saya bisa berikan preview untuk Bali United menghadapi Terengganu. Semoga bisa memperoleh 3 poin, lalu Bali United bisa lolos ke fase berikutnya. Ya, ini syarat mutlak harus bisa menang lawan Terengganu. Ya, jadi good luck untuk Bali United. Nanti kita ketemu di video review untuk Bali United bertemu dengan Terengganu. Lalu ada Sabah ya dengan PSM Makassar. Ini akan bermain di hari Kamis. Saya tahu menghadapi Sabah memang bukan laga yang cukup mudah untuk PSM, apalagi PSM Makassar ya memang jadwalnya cukup padat ya. Ya, saya boleh komentari sedikit, kalau misalkan memang PSM Makassar nantinya gitu ya, kalah menghadapi Sabah, ya saya mohon, saya inginkan kepada supporter PSM jangan terlalu ambil sisi negatifnya terus. Ya, entah nanti PSM Makassar kalah, entah nanti PSM Makassar bisa imbang ataupun bisa menang. Ya, intinya kita harus tetap support. Apapun keadaan nanti PSM Makassar bertemu Sabah, ya kita harus tetap berikan positif ya kepada para pemain PSM. Karena kita tahu sekarang PSM Makassar juga ada masalah di krisis keuangan. Ya, saya memang dari kemarin nggak ingin bahas ini, karena saya lebih fokusnya ke mental pemain PSM. Salah satu tim di Liga Indonesia yang selalu saya puji di masalah mental, itu PSM Makassar loh. Ya, kalian tahulah PSM Makassar ini sudah masalah krisis keuangan, lalu sempat kehilangan pemain inti. Tavares juga berapa kali mencoba mengkotak-atik permainan PSM. Ini ya kita perlu support dulu dari segi mental. Entah nanti PSM Makassar kalah, ada imbang, ada menang, support dulu mental dari pemain PSM. Jangan sampai nanti ketika PSM Makassar misalkan kalah dari Sabah, nanti mulailah ada support yang negatif. Ini saya nggak ingin ya. Jadi sebelum PSM Makassar bertemu dengan Sabah, saya bilang memang nggak cukup mudah ya untuk PSM Makassar bisa menang lawan Sabah. Tapi at least kita tetap harus menghargai perjuangan PSM Makassar nanti ya. Kemarin saya juga mendapatkan banyak komentar kalau misalkan PSM Makassar menang, memang PSM Makassar kecil ya kemungkinannya untuk lolos ke fase berikutnya. Tapi kalau dinilai dari masalah komposisi skuad sekarang, lalu masalah internal manajemen, ya saya tetap optimis lah. Dari segi mental, pasti PSM Makassar masih bisa bangkit. Ya, entah nanti kalah lawan Sabah, entah menang, entah imbang, yang penting bisa bangkit dan kita bisa kompak untuk menjaga mental para pemain PSM bisa tetap fokus. Karena saat ini PSM Makassar juga nanti ketika sudah bertemu Sabah, ini akan bertemu dengan Persik Kediri, lalu akan bertemu dengan Persita Tangerang, dan akan bertemu dengan Bali United. Yang perlu kita support ya dari segi mental pemainnya PSM. Ya, ini yang saya harapkan. Jadi di pertandingan besok lawan Sabah, tetap saya akan berikan review, tapi saya nggak akan fokus ke jalannya pertandingan, tapi pasti saya akan fokusnya ke mentalnya PSM. Ya, saya tetap ingin menunjukkan kalau
PSM Makassar ini mentalnya bagus. Ya, jadi nggak terlalu fokus ke pertandingannya lawan Sabah lah. Intinya mental ini yang akan saya selalu fokuskan, karena ini juga berdampak kepada ya internal lah yang terjadi di manajemennya PSM. Ya, jadi good luck untuk PSM Makassar. Apapun kejadiannya di atas lapangan, PSM Makassar saya yakin akan tampil tetap habis-habisan. Ya, jadi tetap semangat untuk PSM Makassar. Lalu ada Persebaya Surabaya lawan Persis Solo. Ya, Persebaya Surabaya juga terakhir lawan Persija. Ini ada peningkatan walaupun memang belum maksimal permainan dari Persebaya, tapi at least sudah ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya lawan Rans. Jadi besok menghadapi Persis Solo, saya ingin lihat lagi apakah permainan Persebaya Surabaya sudah menuju ke kematangan belum di bawah dari Coach Uston. Ya, karena ini sangat penting sekali untuk Persebaya Surabaya. Di satu sisi juga saya tahu ya, supporter Persebaya Surabaya juga ada ya kekecewaan lah dengan manajemen Persebaya saat ini. Tapi yang saya minta jangan sampai dicampur adukan dari performnya Persebaya dengan manajemennya Persebaya. Kita harus bisa bedakan, karena sekarang pemain Persebaya Surabaya saat ini itu akan tetap dipakai sampai akhir musim. Jadi walaupun manajemen Persebaya Surabaya dirombak ataupun nggak dirombak, ini nggak akan mengubah apapun ke performnya Persebaya. Ya, jadi saya minta apapun hasil pertandingan nanti lawan Persis Solo, apapun hasilnya nanti Persebaya Surabaya ke depan, ya saya berharap supporter Persebaya Surabaya tetap akan bijak, ya, harus bijak untuk membedakan masalah di manajemen dan juga ya masalah perform di Persebaya Surabaya. Karena saya nggak mau mental pemain Persebaya Surabaya ini ngedrop karena ya support negatif dari supporternya sendiri. Ini jangan sampai. Ya, maka dari itu saya akan tetap fokus membela Persebaya Surabaya dari performnya. Membela ini tentu saja dengan kritik, ya, dengan memberikan masukan, tapi tujuannya jelas agar Persebaya Surabaya mentalnya nggak ngedrop di para pemainnya. Ya, jangan berikan komentar-komentar yang negatif kepada pemain-pemain Persebaya. Ya, kalau ke manajemen itu is okay, tapi yang saya minta bedakan gitu loh untuk memberikan komentar terhadap pemain dan juga manajemen. Ya, jadi menghadapi Persis Solo besok saya ingin lihat dari ya perkembangannya bagaimana. Sedangkan untuk Persis Solo terakhir menghadapi Arema ya kalah 3-1, saya juga sama. Saya ingin mengkritik ya di Medinanya, bukan di pemainnya Persis Solo. Karena pemain Persis Solo juga sebetulnya sudah berjuang mati-matian. Secara perform pemain juga sebetulnya pemain Persis Solo ini bagus-bagus semua. Tapi yang perlu kita kritik adalah di Medinanya. Ya, ini juga sama. Jangan sampai supporter Persis Solo memberikan komentar negatif kepada pemainnya Persis, tapi lebih ke ya fokusnya ke pelatihnya dulu. Tapi saya sejauh ini melihat komentar-komentar dari Persis Solo memang gak ada ya yang menjatuhkan pemain Persis Solo. Ini saya sangat apresiasi. Ya, jadi tetap perlu memberikan kritikan, itu perlu terhadap pemain juga tetap. Tapi ya jangan terlalu menyudutkan pemain Persis Solo. Yang perlu kita kritik ya, yang paling bertanggung jawab menurut saya adalah di Medina. Ya, jadi besok berhadapan dengan Persebaya Surabaya, apapun hasilnya, saya akan tetap fokusnya ke Medina, bukan ke pemain Persis Solo. Terutama dari filosofi permainan Medina ini apa yang diinginkan untuk Persis Solo menghadapi Persebaya Surabaya besok. Ya, jadi nanti kita ketemu aja di video review untuk membahas jalannya pertandingan antara Bali United dengan Terengganu, lalu PSM Makassar dengan Sabah, dan juga Persebaya Surabaya menghadapi Persis Solo. Ya, nanti kita bahas di review semua. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.